Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Amin. Dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga semuanya selalu berada dalam kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, kita ingin sampaikan dulu doa kepada Allah untuk kita semuanya. Siapapun yang sakit di antara kita, semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit di antara kita, Allah berikan kemudahan. Yang sedang memiliki masalah di antara kita, Allah berikan jalan keluar. Semoga tujuan-tujuan kita, harapan-harapan kita, niat-niat kita, serta rencana-rencana kita, Allah berikan kemudahan untuk bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Kita semuanya berada dalam kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, juga keriduan serta kebahagiaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kebaikannya kita panjatkan kapanpun dimanapun, dan untuk kita dan mereka semuanya, ala hadinnya wa kulli niyatin sholihatin bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nas ajma'in. Baiklah Bapak Ibu semuanya, cahaya saya, pencahayaan lighting sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Cukup waduh ya, waduh. Karena Munir. Munirun. Ini lightnya sedang padam, jadi tidak menggunakan lighting, cuman mudah-mudahan tetap bisa munir. Munirun. Ibu Maslina apa kabar? Sudah lama tak join? Ya Ustaz, malam ini saya free. Selalunya di kelas. Oh, baik. Berikutnya Ibu Evi, sehat Ibu? Baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya ya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Marilah kita mulai pembelajaran kita kembali. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita belajar uslub. Uslub dari kalimat-kalimat dasar dan sederhana. Kok video sudah dihentikan apa? Video Anda dihentikan? Pada kesempatannya lalu kita sudah sampai belajar itu sampai pemandangan pun sangat indah. Gunung terlihat dari kejauhan. Al-jabalu mandurun min bu'din. Sampai di situ ya. Baik. Pakai buku mana Ustaz? Tidak ada bukunya. Atau ada buku? Tidak ada buku. Laisa fi aidikum kitabun wa nata'alam biwasilati laptop mubasyaratan faqat ya.
tidak ada buku, ya kita hanya belajar menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya, langsung. Saya akan tuliskan di screen aja kalau begitu. Ya. Saya malam Ahad macam ni saya jarang join, tak dapat. Selalu anak cucu belum balik lagi habis. Sekarang udah balik Ibu. Hari ni dia balik cepat sikit. Iya. Selalu dia orang balik lepas makan malam, lepas isyak baru dia orang balik. Ya. Baik. Baiklah. Saya akan buka screen ya. Ya. Baik. Gunung terlihat dari kejauhan. Al-jabalu mandurun min bu'din. Kemarin sudah kita coba latihan bersama-sama dan alhamdulillah sudah oke ya. Nah, sekarang saya akan coba lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ini akan saya bagi dua dulu kalimat layarnya biar efisien. Pemandangan itu apa? View ya. Pemandangan sangat indah. Pemandangan sangat indah. Baik. Bapak Ibu, apa bahasa Arab kalimat ini? Pemandangan sangat indah. Tahu tidak pemandangan bahasa Arabnya apa? Mandorun. Mandor. Pemandangan sangat indah. Ini kalau kita buat kalimat, ini strukturnya fi'il fa'il maf'ul atau mubtada khobar? Mubtada khabar. Mubtada khobar. Nah, karena mubtada khobar, maka kalimatnya harus menggunakan isim. Diawali isim. Nah, pemandangan bahasa Arabnya adalah mandorun. Nah, kalau isim di awal kalimat, berarti mubtada gunakan ma'rifat ya. Ya. Al-mandoru. Al-mandur. Jamil. Indah, jamilun. Sangat jiddan. Jamilun jiddan. Tuh begini. Al-mandoru jamilun jiddan. Untuk ini saya pikir mudah. Jadi tidak perlu ada banyak bahasan. Buku sangat bagus. Al-kitabu jamilun jiddan. Rumah sangat indah. Al-baitu jamilun jiddan. Mudah. Nah, tinggal kalaupun kita mau ganti, bisa ganti al-manzoru dan jamilun. Sedangkan jiddan kita bisa gunakan dalam banyak kalimat yang lain. Ya. Jiddan. Dan Bapak Ibu harus tahu, jiddan ini digunakan ketika sebelumnya adalah kata yang bermakna sifat. Jamilun sifat, kabirun sifat, sogirun sifat, kasifun sifat, rokikun sifat, rohimun sifat. Jadi kalau setelah kata-kata sifat maka bisa gunakan menggunakan kata jiddan. Jiddan artinya sangat atau amat atau sekali. Nah, kalau sekarang kalau misalkan gini, saya sangat mencintaimu misalnya ya. Coba. Uhibbu jiddan. Nah, Uhibbuka jiddan. Jiddan Ustaz. Uhibbu ini fi'il atau isim? Fi'il. Kata sifat bukan? Fi'il mudhari' Ustaz kan? Fi'il mudhari'. Ya. Nah, kalau uhibbu berarti bukan kata sifat kan? Bukan. Maka tidak gunakan jiddan. Saya mencintaimu. Uhibbuka. Atau uhibbuki. Nah, sangat mencintaimu. Nah, sangatnya tidak menggunakan jiddan. Mengapa? Karena sebelum jiddan itu merupakan fi'il. Uhibbu fi'il. Nah, karena uhibbu adalah fi'il, maka tidak bisa menggunakan jiddan. Lalu apa yang kita bisa gunakan apabila kita ingin menyampaikan kata sangat? Kalau diawali oleh kata kerja. Nah, maka gunakan syadidan. Uhibbuka syadidan.
Nah, di sini syadidan bukan maknanya kejam atau keras, bukan. Uhibbuka syadidan atau uhibbuka hubban syadidan. Tuh. Coba Bapak Ibu lihat. Hubban ini kata sifat bukan? Hubban. Bukan, ini isim masdar. Beda dengan jamilun. Jamilun itu bukan isim masdar, tapi kata sifat, terbuat dari isim fa'il. Nah, uhibbuka hubban syadidan, atau kalau kita singkat, uhibbuka syadidan. Ini artinya adalah aku sangat mencintaimu. Uhibbuka, aku mencintaimu, hubban syadidan, dengan cinta yang sangat. Atau langsung kita terjemahkan, aku mencintaimu sangat, atau aku sangat mencintaimu. Contoh yang lain, misalnya ya, saya membenci kebohongan, atau saya sangat membenci kebohongan. Membenci bahasa Arabnya apa? Karih. Ya, boleh kariha yakrahu atau abghadu begitu. Misalnya begitu ya. Ana begitu. Begitu. Al-kadiba. Nah, coba lihat. Aku sangat membenci kebohongan atau kedustaan. Nah, sangat membenci itu. Membenci itu kata sifat atau kata kerja? Kata sifat. Kata kerja. Nah, karena membenci adalah kata kerja, maka tidak bisa mengatakan ubghidu al-kadhiba jiddan. Tidak. Tapi ubghidu al-kadhiba syadidan. Syadidan. Tuh. Atau boleh dilengkapi dengan seperti uhibbuka hubban syadidan. Ada kata hubban merupakan isim masdar. Ubghidu al-kadhiba bughdon. Tuh. Bughdon syadidan. Jadi bukan ubghidu al-kadhiba jiddan, bukan. Tapi ubghidu al-kadhiba bughdon syadidan, atau langsung ubghidu al-kadhiba syadidan. Nah, jadi maksud saya ini nanti insya Allah akan akan kita elaborate lebih jauh nanti pada bahasan tentang fiilnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah kalau kita menggunakan kata jiddan, maka jiddan itu hanya digunakan ketika sebelumnya adalah isim yang bermakna sifat. Isim yang bermakna sifat, yang biasa terbuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Bagus, buruk, bagus, jelek, baik, buruk, besar, kecil, mulia, hina, kaya, miskin, itu semuanya adalah kata sifat. Tetapi kalau kata kerja, mencintai, membenci, menyukai, atau yang lain-lain, maka tidak menggunakan jiddan, tapi menggunakan syadidan. Di Al-Quran dalam salah satu surat dalam juz 30 ya, ada tuh kalimat ini. Juz 30 atau juz berapa saya lupa ya. Yang wa yuhibbunal mala hubban jamma. Hafal ini ya, ayat ini ada ya. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ada kan itu ayat? Ada. Ya, bukan yuhibbuna tapi tuhibbu ya. Wa tuhibbuna al-mala wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hubban jamma. Tuh.
Dan kalian mencintai harta hubban jamman, dengan kecintaan yang sangat, atau diterjemahkan secara sederhana, dan kalian sangat mencintai harta. Nah, perhatikan di sini hubban jamma. Di sini tidak menggunakan wa tuhibbunal mala jiddan, tidak. Tapi ada kata hubban. Tuh, ada kata hubban. Sebagaimana di sini nih, hubban. Ya, hubban. Hanya saja kalau yang di sebelah kanan hubban syadidan, tapi kalau di Al-Quran kita temukan hubban jamman. Nah, ini boleh hubban syadidan atau hubban jamman. Ini variasi dalam uslub ya. Artinya sangat mencintai. Betul. Begitu saja barangkali. Baik, sampai sini Bapak Ibu paham ya? Tak faham Ustaz macam mana penggunaan dia, ada yang jammah, ada syadidan, ada jiddan, masih lagi. Ya, begini saja. Kalau apa namanya, mudahnya begini, saya sederhanakan ya. Sangat itu bahasa Arabnya ada beberapa. Ya, apa dah? Sangat Jiddan. atau sekali ya, atau Sangat. amat ya, atau nian. Nian sama ya, ada nian juga ya. Bagus nian. Nah, ada kata jiddan, tuh. Ada kata syadidan, tuh. Ya, ada kata syadidan. Nah, kalau zaman ada juga zaman. Cuma ini jarang-jarang digunakan ya. Yang kita temukan di Al-Quran, zaman. Nah, jiddan kapan digunakan? Ini ba'da sifatin gitu, setelah kata sifat. Setelah Nah, kata sifat. Okay. Ya, setelah kata sifat. Nah, sedangkan syadidan ini setelah ba'dal fi'li, Kata kerja. ya, ba'da fi'lin setelah kata kerja ya. Au masdar. Oh, atau masdar. Au masdar. Masdar itu maksudnya isi masdar. Ya. Kayak hubban ini masdar, Pak. Ya, Ibu. Al-kadhiba juga masdar. Maaf. Bughdon juga masdar. Ya. Nah, tentang masdar ini nanti insyaallah kita akan bahas di ilmu shorof ya, lebih jauh caranya. Tapi ini saya sampaikan saja dulu bahwa kata jiddan itu digunakan setelah kata yang bermakna sifat. Baik yang terbuat dari isim fa'il maupun isim maf'ul. Nah, begitupun zaman. Nah, zaman juga, zaman ini yang saya ingat ini setelah isim masdar juga ya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Tuh, hubban itu isim masdar. Zaman adalah apa namanya? Naat dari kata hubban. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamman. Jadi ba'da masdar. Itu isim masdar. Ya, ba'da masdar. Nah, adapun setelah fi'il saya belum temukan ya. Uhibbuka jamman. Saya belum temukan. Jadi kalau kita gunakan jamman, gunakan diawali oleh isim masdar dulu seperti hubban jamman atau bughdon jamman. Begitu. Apalagi tadi yang saya mau sampaikan, lupa. Syadidan ba'da fi'lin atau masdarin, sedangkan zaman itu ba'da masdarin, sedangkan jiddan itu ba'da sifatin. Oh iya, lupa. Misalnya di sini, saya sangat takut, bahasa Arabnya bagaimana? Khaufun. Saya sangat takut. Khaufun syadidan. Khaufan Nah, syadidan. ini Bapak Ibu silakan gunakan tergantung kalimat yang akan kita buat. Takut ini kalau gunakan fi'il namanya khofa. Khofa ya khofu. Khaufan. Masdar. Nah, kalau gunakan isim fa'il ini khaifun. Baik, space-nya tidak mencukupi, saya akan hapus dulu. Barangkali Bapak Ibu mau screenshot, boleh diberi waktu.
Ini mau saya hapus dulu. Sudah ya? Ya. Baik. Saya sangat takut misalnya ya. Nah, apa bahasa Arabnya kata sangat di sini? Apakah gunakan jiddan atau syadidan? Nah, tergantung kalimat yang akan kita buat. Kalau kita gunakan kalimatnya menggunakan fi'il, berarti kita kembalikan ke fi'il madhi dulu ya. Khofa. Khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Nah, isim masdarnya adalah khaufun. Isim fa'ilnya adalah khaifun. Nah, kalau kita membuat kalimat saya sangat takut menggunakan fi'il, misalnya akhofu. Akhofu. Akhofu ini fi'il atau isim? Fi'il ya, fi'il mudhari'. Nah, sekarang saya sangat takut. Bagaimana kita kalimatnya? Akhofu jiddan atau akhofu syadidan? Syadidan. Akhofu syadidan. Syadidan. Fokus syadidan. Akhofu syadidan. Atau yang keduanya diberi masdar dulu. Akhofu khaufan syadidan. Tuh, gunakan khaufan. Khaufan. Akhofu khaufan syadidan. Di situ ada maf'ul mutlak, Ustaz. Ya, maf'ul mutlak benar. Khaufan ini maf'ul mutlak. Akhaufu khaufan syadidan. Khaufan adalah maf'ul mutlak terbuat dari isim masdar yang satu akar dengan kata atau fi'il sebelumnya. Akhaufu khaufan, khaufan itu maf'ul mutlak. Nah, syadidan adalah naat bagi Khaufan. khaufan. Adapun yang di atasnya akhaufu syadidan, syadidan nanti kedudukannya sebagai hal, keadaan. Oh, iya. Akhaufu syadidan, aku sangat takut. Syadidan adalah hal. Mana sahibul halnya? Aku, saya. Aku. Saya sangat takut. Akhofu syadidan. Nah, akhofu syadidan atau akhofu khaufan syadidan ini adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kata khaifun, saya sangat takut. Misalnya ya, saya sangat takut. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Nah, maka misalkan gini. Ana saya sangat takut. Ana khaifun. Tuh, perhatikan. Di sini ada fi'il tidak? Ana khaifun. Belum. Belum Ada ada. fi'il? Ada Ada fi'il fa'il. tidak? Ana khaifun ada fi'il tidak? Belum. Belum. Tidak ada, tidak ada. Ya, ada Nah. fa'il. Sekarang Siapa ana belum? khaifun artinya kan saya takut. Kalau kita mau sampaikan saya sangat takut, bagaimana kalau begini? Hmm, Ana khaifun jiddan. Dan Kalau ini gunakan jiddan. Ana khaifun jiddan. Saya takut sekali. Mengapa menggunakan jiddan? Karena khaifun bukan isim, bukan fi'il, tapi isim fa'il yang bermakna sifat gitu. Begitu. Contoh yang lainnya lagi. Jangan saya terus yang lain. Misalnya Usman sangat Usman sangat apa ya? Misalnya Berani. sangat yang bermana kata sifat apa ya? Misalkan Berani. boleh ini. Berani boleh, berani. Berani kata sifat bukan? Iya. iya. Nah, lalu bagaimana kita buat kalimat dalam bahasa Arabnya? Lagi-lagi,
terserah apakah kita menggunakan jumlah fi'liyah atau menggunakan jumlah ismiyah. Kalau menggunakan jumlah fi'liyah berarti berani kita jadikan fi'il madhi dan mudhari'. Berani bahasa Arabnya kalau fi'il madhi adalah syajua. Syajua, ada lagi nanti jaru'a ya. Yang kita gunakan sekarang syajua dulu. Syajua yasju'u. Masdarnya adalah syaja'atan. Syaja'ah. Ada nama orang syaja'ah? Ada. Nah, isim fa'ilnya adalah suja'un. Suja'un itu berani atau orang berani. ya. Suja'i, Pak, bukan Suja'i. Ya, ada yang namanya suja'i ya, keluarga atau saudara. Suja'i itu pemberani. Nah, syaja'atun keberanian. Nah, sekarang kalimat Usman sangat berani. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Nah, pilih mau gunakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kita misalnya gunakan dulu jumlah fi'liyah. Usmanu syuja'un. Usman. Yang fi'liyah dulu. Saja dulu. Tadi Ibu saya ya, Syajua Usman. Saja Usman. Syajua Usmanu. Usmanu. Jiddan. Hah? Jiddan. Jadidan. Jadidan. Oh, oke. Syadidan, karena kan ini jumlah fi'liyah. Oh, fi'liyah. Ya, Ini sama dengan Syajua Usmanu. Maaf. Syajua atau yasju'u ya. Syajua Usmanu. Yang di atas nih Syajua Usmanu syadidan tidak ada isim masdar. Syajua fi'il, Usmanu fa'il. Syadidan adalah hal. Nah, yang ketiga saya beri isim masdarnya, yakni saja'atan. Mafhum mutlak ya, Ibu Masina tadi ya. Ya. Syajua Usmanu saja'atan, syadidatan. Tuh. Syadidatan adalah naat atau sifat bagi syaja'atan. Syajua Usmanu syaja'atan syadidatan. Usman sangat berani atau sangat pemberani. Begitu. Ini gunakan jumlah fi'liyah. Karena kalau kita gunakan jumlah ismiyah, Usman sangat berani bagaimana? Usmanu syuja'un. Syuja'un. Usmanu syuja'un Jiddan. jiddan. Nah, Jadi kalau syuja'un jiddan bukan syadidan. ya. Begitu. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, kita sudah tahu dan sudah sering dengar sangat atau amat atau sekali itu bahasa Arabnya adalah jiddan. Tetapi ketahuilah jiddan itu digunakan apabila sebelumnya merupakan kata yang bermakna sifat. Begitu. Sedangkan kalau kita gunakan kata sangat tetapi diawali oleh kata kerja, maka tidak menggunakan jiddan tapi menggunakan kata syadidan. Begitu. Satu lagi contoh nih. Bahasa Indonesianya begini. Ini boleh screenshot dulu. Mohon maaf. Sudah? Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Siapa ya? Ada orang yang namanya Ihsan ya. Ihsan. Ihsan nama orang ada ya? Ada anak saya namanya Ihsan. Nah, betul. Ibunya saya, ibu apa? Putranya, anaknya Bu Salama ya. Saya Ihsan. Ihsan sangat menghormati Ihsan. ibunya. Tuh. Ihsan sangat menghormati ibunya. Coba. Bagaimana? Ini ada kata sangat kan? Nah, Ada kata sangat.
Ya. Nah, bagaimana kita membuat kalimat ini dalam bahasa Arab? Baik, saya beritahu kata menghormati apa bahasa Arabnya menghormati. Kalau tidak adalah ihtarama yahtarimu. Ihtarama yahtarimu. Ihtarimu. Ihtarama yahtarimu. Ihtarama. Yahtarimu. Umuhu. Masdarnya Ihtarama ihtiram. ihsan umuh. Ihtiraman. Ya, coba. Ihtiramun. Ihtiramun. Mun. Kalau isim fa'ilnya adalah muhtarimun. Muhtarimun. Gitu. Yang menghormati. Ya. Muhtarimun orang yang menghormati, betul. Nah, muhtarimun ini isim fa'il, berarti bermakna sifat. Orang yang menghormati atau menghormati. Nah, coba bagaimana kalimat bahasa Arabnya untuk Ihsan sangat menghormati ibunya. Kita gunakan jumlah fi'liyah dulu, coba. Ihtarama ihsan umuhu. Ihsanu ummuhu syadidan. Umuhu Ihtarama syadidan. ihsanu Umuhu. ummahu maf'ul bihi. Ummah. Oh ya. Umuhu. Nah. Ummahu syadidan. Oke. Cara. Ihtarama ihsan ummahu syadidan. Ihsan sangat menghormati ibunya. Terjemahnya begitu. Jadi tidak Ihsan menghormati ibunya dengan kejam, bukan begitu. Syadidan kan maknanya kejam ya. Kejam atau galak. Sangat. Sangat, Ustaz. Hah? Syadid. Syadid juga maknanya bermakna kejam. Adaban syadidan. Hadid. Azab yang kejam, azab yang pedih. Azab yang pedih. Syadid juga maknanya kejam. Nah, jadi harus kita bedakan kapan syadid bermakna kejam, kapan bermakna sangat. Nah, kalimat ini ihtarama ihsanu ummahu syadidan artinya adalah Ihsan sangat menghormati ibunya. Begitu. Nerjemahkannya syadidan dikedepankan. Ihsan sangat menghormati ibunya. Nah, jadi ini tidak boleh kita mengucapkan ihtarama ihsan ummahu jiddan. Tidak. Mengapa? Karena kalimatnya merupakan jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Ihtarama ihsan ummahu syadidan. Fi'liyah. Fi'liyah. Gitu. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua boleh diberi isim masdar. Jumlah fi'liyah juga ihtarama ihsan ummahu ihtiraman syadidan menggunakan nama mutlak. Makhluk mutlak. Ihtiraman syadidan. Tadi Nah, perhatikan, yang kalimat atau jumlah yang kedua ini ada tambahan ihtiraman. Isim masdar. Ihtiraman syadidan. Nah, di sini syadidan kedudukannya adalah na'at. Bagi ihtiraman man'utnya. Sedangkan syadidan yang ada pada nomor 1 itu kedudukannya apa tadi? Hal. Alun. Ya. Yang ini ya hal. Yang ini naat ya. Betul tidak? Iya, betul, Ustaz. Yang nomor 1 syadidan kedudukannya adalah hal. Oke. Sedangkan yang nomor 2 syadidan adalah naat. Mana man'utnya? Ihtiraman. Ihtiraman. Meskipun sama-sama kata syadidan, di situ ada kata syadidan, tapi keduanya berbeda i'rabnya, berbeda kedudukannya. Lalu ihtiraman, mengapa ihtiraman? Karena maf'ul mutlak. Ini yang kedua. Nah, kalimat yang ketiga, ihsan muhtarimun. Tuh. Ummahu Jiddan.
jiddan. Bisa pakai. Atau ihsan muhtarimun jiddan ummahu. Boleh jiddan ditempatkan setelah muhtarimun. Ihsan muhtarimun ummahu jiddan. Atau ihsan muhtarimun jiddan ummahu. Saya tulis. Ihsan muhtarimun jiddan ummahu. Tuh. Tukar tempat aja Pak ya, tukar tempat. Ya, tukar tempat. Tapi menerjemahkan nanti kita sama ya. Ihsan sangat menghormati ibunya. Oke. Tuh. Baik, sampai di sini Bapak Ibu bisa dimengerti ya? Ngerti. Insyaallah Pak. Insyaallah Pak. Paham ya? Ya, paham. Gitu. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kata sangat itu ada beberapa uslub. Bisa menggunakan jiddan, bisa menggunakan syadidan. Nah, jiddan digunakan apabila merupakan kalimatnya merupakan jumlah ismiyah. Sedangkan syadidan apabila kalimatnya menggunakan jumlah fi'liyah. Baik syadidan itu sebagai hal maupun sebagai naat bagi maf'ul mutlak sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Insyaallah. Insyaallah Pak. Baik, udah alhamdulillah. Boleh silakan screenshot lagi ya. Baik. Nah, sekarang saya hapus lagi. Maha suci Allah. Bagaimanakah bahasa Arabnya Maha suci Allah? Subhanallah. Maha suci Allah bahasa Arabnya adalah Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Atau Tabarakallah. Tabarakallah. Tabarakallahu apa tabarakallahi? Barakallahu. Tabarakallahu fa'il. Wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Atau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah dan tabarakallah. Ini dua-duanya dimani sebagai maha suci Allah. Subhana maha suci, tabaraka maha suci. Bapak Ibu, tahu tidak perbedaan antara subhanallah dan tabarakallah? Tahu. Dua-duanya diterjemahkan dengan maha suci Allah. Subhanallah maha suci Allah. Subhanallah, Tabarakallah maha suci Allah. Di surat mudah-mudahan. Al-Mulku kita baca ayat gini. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu kan? Well, Tabarakalladzi biyadil mulku. Maknanya apa di sana? Maha suci, zat yang dalam tangannya atau di dalam genggaman tangannya ada kerajaan. Gitu kan ya? Maha suci Allah. Nah, kan sedangkan subhanallah banyak kita temukan. Subhanaka faqina azabannar. Subhanallah atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan seterusnya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Banyak kan? Ya. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekedar wawasan enlightenment ya. Apa perbedaan antara subhanallah dan tabarakallah? Ini sesungguhnya bermula dari kata awalnya, kata dasarnya. Subhana berasal dari kata sabaha. Sabaha yasbahu. Yasbahu. Ini mohon maaf, ini saya sering salah tulis pada malam hari ini.
Yasbahu tuh. Yasbahu. Nah, sibahah. Sibahatan. Nah, sabaha yasbahu ini artinya Bapak Ibu tahu tidak? Berenang, Oh, sibah. swim. Berenang. Nah, sedangkan tabaroka berasal dari kata baroka. Barokah. Baroka. Apa artinya baroka? Baroka itu begini. Ada sebuah kalimat ungkapan misalnya begini ya. Baroka al-ibilu. Baroka al-ibilu. Apa artinya al-ibilu? Unta ya. Unta. ya. Atau baroka al-jamalu ya. Baroka al-jamalu. Al-ibil unta, al-jamalu juga unta. Baroka al-jamalu. Apa artinya baroka al-jamalu? Unta kalau tidak sedang berjalan atau tidak sedang berdiri, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tidur. Tidur, sebelum tidur apa dulu? Turunkan kaki. Kakinya dilipat kan? Kakinya dilipat, kaki depan dilipat, kaki belakang dilipat. Sebagaimana juga sapi, betul tidak? Sebagaimana juga lembu, maaf ya. Sapi lembu ya di Singapura. Sama. Ya. Sama, Pak. Kalau tidak sedang berjalan atau tidak sedang berlari atau tidak sedang mandi atau tidak sedang tidur ya atau tidak sedang disembelih, lembu, unta itu sedang melakukan aktivitas melipat kakinya, kaki depan, kaki belakang. Lalu kadang-kadang ekornya digerak-gerakan. Nah, mereka sedang santai, sedang nyaman. Nah, perbuatan unta yang seperti itu, yang diam, kakinya ditekuk, dilipat, itu nama bahasa Arabnya, dalam bahasa Arabnya adalah baroka. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, baroka ini artinya menderum. Menderum. Saya tidak tahu apa bahasa Melayunya, bahasa Singapurnya apa tidak tahu. Tetapi unta yang duduk melipat kakinya itu namanya menderum. Nah, menderum itu sedang bergerak atau sedang diam? Diam. Duduk. Diam kan? Santai, Ustaz, santai. Duduk Santai. berehat, Ustaz. Ada santai-santai. Yang bergerak hanya ekornya saja, itu pun kalau digerak-gerakan. Yalah, dia santai aja, relax, gerak ekor. Santai, relax. Relax. Seperti kita ini, kita manusia, kalau sedang santai, kadang kaki kita dipanjangkan, pelonjor. Kemudian ada gerak-gerak sikit musik, Ustaz. Pelonjor. Nah, kegiatan kita yang sedang santai, sedang diam, tidak kemana-mana, tidak bepergian, duduk, santai, diam itu kalau bahasa Arabnya adalah baroka. Baroka al-jamalu artinya unta sedang menderum atau sedang Santai. santai. Duduk begitu. Berangan, Ustaz, berangan. Apa Ibu, Puan? Berangan. Berangan-angan. Iya. Nah, coba lihat. Sabah yasbahu sibahatan subhana. Itu berenang bergerak tidak? Bergerak. Kalau menderum bergerak tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi Maha Suci Allah itu perhatikan. Bisa menggunakan subhanallah, bisa menggunakan tabarakallah. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang bisa kita pahami ya, yang bisa kita simak adalah subhanallah, Allah Maha Suci. Pada saat kita bergerak, kita sucikan Dia. Pada saat kita beraktivitas, kita sucikan Dia. Pada saat kita bepergian ke sana kemari, mengerahkan kemampuan kita bergerak ke sana kemari, fisik kita digerakkan, swim, move, bergerak ya.
kita tetap mensucikan Allah. Dan Allah Maha Suci dalam gerakan-gerakan kita. Pada saat kita bergerak, pada saat kita melakukan perjalanan, Allah tetap Maha Suci dan kita sucikan Dia. Makanya ucapkan subhanallah. Coba di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, di situ Allah Maha Suci, zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nabi Muhammad ketika diisrakan melakukan perjalanan bergerak tidak? Bergerak. Ya, Allah Maha Suci ketika makhluknya melakukan gerakan-gerakan dan pergerakan. Begitu. Begitupun Allah Maha Suci ketika makhluknya sedang diam. Ketika kita sedang duduk, sedang santai, sedang bermalas-malasan, Allah tetap Maha Suci dan kita sucikan Dia. Karena Allah Maha Suci dalam diam kita, juga Maha Suci dalam gerak kita. Ketika kita bergerak, Dia Maha Suci. Ketika kita diam, juga Maha Suci. Jadi Allah itu Maha Suci dalam semua kondisi yang kita sedang alami dan sedang kita lakukan. Ketika kita bergerak, Allah Maha Suci. Ketika kita sedang diam, termasuk tidur, juga Allah Maha Suci. Maka Allah Maha Suci dalam diam kita dan juga dalam gerak kita. Itulah bedanya antara subhanallah dan tabarakallah yang saya pahami. Begitu Bapak Ibu? Ustaz, Ya. tabaraka itu fi'il, Tabaraka fi'il, benar. tapi subhana bukan fi'il. Subhana bukan, itu isim masdar. Betul. Itu Subhana. lagi satu perbezaan lagi lah. Ya. Makanya kenapa subhanallahi ini Allah ini mudhof ilaih. Ya, betul. Subhana mudhof. Sedangkan tabaraka adalah fil madhi, mazid atau mujarrad? Mazid. Jadi tambahannya berapa huruf? Tabaraka. Dan alif. Dua dan alif, betul. Mujarradnya barokah. Gitu. Nah, dari kata barokah terciptalah kata barokatun ya. Barokah yang kita terjemahkan sebagai keberkahan. Keberkahan. Nah, kalau keberkahan itu barokatun ya, barokatun. Ini barokatun dia kata barokah juga. Barokatun. Itu. Baik Bapak Ibu semua, sampai di sini apakah bisa dipahami? Ya. Ya, ini hanya sekilas aja tambahan lah informasi tentang perbedaan antara subhana dan tabaraka. Pak, tanya sedikit ya. Pak Ibu Halimah, baik Ibu silakan. Ya, tapi kalau ketika kita bicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada alif kan? Betul? Ya, oke. Nah, Saya Ibu mungkin bertanya kenapa panjang? Jama Ibu. Ya, jamak lah. Paham. Jama muannas salim barokatun. Barokatun Oke. mufrad. Musanna barokatani. Jamannya barokatun. Nah, kalau kita salam barokatnya panjang atau pendek? Panjang. Yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya saya tanya itu. Takut Ya. saya keliru. Keselamatan Allah atas kalian. Begitupun rahmatnya dan keberkahannya. Saya tuliskan ya. Ini boleh Bapak Ibu screenshot terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Rahmatun mufrad atau jamak?
Mufrad. Barokat mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Pertanyaan kita atau pertanyaan saya, mengapa barokat tidak menggunakan mufrad juga seperti kata rahmatun dan assalamu? Atau sebaliknya, mengapa assalamu tidak menggunakan jamak? Rahmatun tidak menggunakan jamak agar sama dengan barokat. Assalamatu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak Ibu bertanya-tanya seperti ini? Mengapa salam kita ada 3 kata ini? Assalamu, rahmatu, dan keberkahan, dan barokat. Ini ada 3 kata. Mengapa 3 kata ini tidak sama-sama jamak atau tidak sama-sama mufrad 3-tiganya? Yang 2 mufrad, yang 1 jamak. Assalamu ma'rifah Ustaz. Assalamu ma'rifat, benar. Ciri ma'rifatnya apa? Ada alif lam. Rahmatullah ma'rifat tidak? Bukan nakirah. Nakirah, mengapa? Ada di Macam belakang. Karena tidak ada alif lam. Ya. Jangan lupa Ibu, jangan lupa Bapak Ibu. Kata yang tidak ada alif lam apabila dimudofkan kepada ma'rifat berarti ma'rifat. Ma'rifat ya. Jadi rahmatullah juga ma'rifat Ibu. Makrifat. Mengapa? Karena rahmatu dimudofkan kepada Allah yang ma'rifat. Iya. Maka rahmatu menjadi ma'rifat. Ya. Jadi sebuah isim itu ma'rifat karena 2 hal. Pertama karena diawali alif lam, kedua karena dimudofkan kepada ma'rifat. Makrifat. Oh, dia jadi makrifah lah ni. Ada 2 Ma'rifat makrifat lah. lagi. Barokat, ma'rifat tidak? Barokatuhu ma'rifat atau nakirah? Barakatuh. Nakirah. Ma'rifat lagi. Mengapa? Karena dimudofkan kepada hu. Sebab dia Berarti ini semuanya ma'rifat. Assalamu ma'rifat, rahmatullahi ma'rifat, barakatuhu juga ma'rifat. Dia ikut. Ya. Ada wow. Ya, waw huruf ataf kan? Ya, ada wow. Ya. Atop. Iya. Nah, atop matop tidak harus sama jamak muzakkar, maaf. Atop matop tidak boleh tidak sama juga antara mufrad dan jamak boleh. Nah, yang kita tanyakan lagi, mengapa dalam salam ini, dalam ucapan salam ini ada 3 kata, ada 3 isim, yang 2 adalah mufrad, yang 1 adalah jamak. Mengapa tidak jamak semua? Mengapa tidak mufrad semuanya? Nah, ini barangkali rahasia yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita gali bersama-sama adalah bahwa meskipun salam dan rahmatnya berbentuk mufrad, tunggal, tetapi keberkahan yang dicapai, yang dihasilkan dari 1 keselamatan dan 1 kerahmatan Allah, itu ada banyak keberkahan-keberkahan. Jadi jika 1 salam dan 1 rahmat saja akan menciptakan banyak keberkahan, maka apalagi jika banyak salam dan banyak rahmat. Jadi untuk keberkahan-keberkahannya Allah sebarkan sebanyak-banyaknya, meskipun dari 1 salam dan dari 1 rahmat. Masya-Allah. Gitu. Jadi untuk keberkahan dijamakkan, tidak dimufradkan. Agar ini pun sekaligus menjadi doa kita, agar setiap upaya keselamatan dan upaya rahmat yang kita sebarkan, rahmat Allah yang kita sebarkan melalui kita ini, tercipta banyak keberkahan-keberkahan secara banyak, tidak hanya 1. Itu barangkali ya yang bisa kita gali rahasianya mengapa keberkahannya berbentuk jamak. Jadi keberkahan bisa jadi lebih banyak daripada keselamatannya. Seperti misalnya gini, kita mendapatkan uang 1.000 rupiah. Kalau di sini Indonesia 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu besar atau kecil tergantung. Tetapi keberkahan yang ada dari 1.000 rupiah itu bisa jadi banyak. Keberkahannya bisa jadi banyak. Atau uang $1 misalnya, uang $1 Singapura misalnya, itu mungkin uang paling kecil
Tetapi keberkahan yang tercipta dari $1 itu bisa jadi akan ada banyak. Besar. Jadi satu itu. Satu tapi melahirkan banyak, ada melahirkan banyak keberkahan yang lain gitu. Ya. Jadi tidak satu tambah satu, tapi satu tambah banyak begitu. Ustaz, Itu ya, Ustaz, Bapak Ibu ya. Ya, Ibu Ida. adakah barakah tu kita bercakap ziyaratul khair juga bermaksud ziyaratul khair? Nah, itu maknanya. Betul, Ibu. Okey. Barokatun itu apa makna barokah? Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, betul kata Ibu Ida. Nah, satu salam, satu rahmat itu bisa menciptakan bertambahnya kebaikan. Ya, jadi barokatun kan ziyadatul khair. Sedangkan kalau barokatun berarti apa? Ziyadatul khairat. Bertambahnya banyak keberkatan. Ziyadatul khairat tuh. Khairat kan jama ya. Ya, kebaikan. Tuh. Kalau barokatun ziyadatul khairi, kalau barokatun ziyadatul khairati. Jadi satu salam, satu rahmat, pertambahan keberkahannya banyak. Makanya barokat menggunakan jamak. Tidak wa barakatuh. Tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu. Tetapi wa barakatuh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya. Pak. Ya, Syukur. alhamdulillah. Cukup? Cukup. Ustaz, maaf lagi satu nak tanya. Apa Boleh. pula maksud mabruk? Nah, Good question. mabruk itu dari kata apa? Barakah juga. Kita juga. Mabrukun dari kata barokah. Tuh. Good question. Dari kata barokah. Barokah yabruku, lalu isim maf'ulnya adalah mabrukun. Lalu ada lagi kata yang lain, barokah mazid. Oh, maaf. Di sini. Bisa salah. Lalu barokah. Barokah, ini mazid ya. Barokah tambahan alif kan? Ya. Nah, isim maf'ulnya adalah mubarok. Nah, mubarok ini isim maf'ul dari barokah. Sedangkan mabruk isim maf'ul dari kata barokah. Apa artinya mabruk? Mabruk itu artinya yang diberkahi. Yang ditambahkan kebaikan kepadanya. Mabruk sesuatu atau orang yang ditambahi kebaikannya. Ziyadatul khair adalah salah satu makna dari barokah. Mabruk itu artinya orang yang diberkahi atau perbuatan atau benda yang diberkahi. Lalu mubarak sama, mubarak juga maknanya diberkahi. Barakallahu lakum. Allah memberkahi kalian. Begitu Ibu, Ibu Ida. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Ibu Halimah mau tanya? Tak. Baik. Coba Bapak Ibu, apa bahasa Arabnya nih? Ada apa di belakang sekolahmu? Ayo, bahasa Arabnya apa? Ada apa di belakang sekolahmu? Ada apa di belakang? Zaro waroha. Mada waro'a. Mada waro'a. Mada waro'a Madrasatika. Madrasatika. madrosatika. Mada waro'a madrosatika. Waro'a ini kan dorob makan di belakang. Setelah dorob, maka kata madrosat ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus kasroh kan, makanya menjadi madrosati. Kalau ada apa di belakang sekolah kalian? Banyak ya. Mada waro'a madrosa tikum.
Kalau ada apa di belakang sekolah kita, bahasa Arabnya macam mana? Madrasatikum. Madrasatina. Ketika Madza wara'a madrasatina. Madza wara'a madrasatina. Kalau ada apa di belakang sekolah mereka? Mada wara'a madrasatihim. Tihim. Madrasatihum atau tihim? Tihim. Tihim. Asalnya hum. Tapi kalau sebelumnya kasroh, sebelum humnya maka menjadi tihim. Ikut. Ya. Ikut kasroh. Tidak boleh tihum, tapi tihim. Ya. Nah. Hum. Domah. Kalau sebelumnya domah atau fathah. Ya. Tuhum atau tahum. Oke. Tapi dibaca him. Kalau sebelumnya kasroh. Tihim. dia jadi apa mudhaf Ustaz? Bagaimana Ibu? Dia jadi mudhaf ke tu madrasatihim. Iya. Ya. Biar mudah, biar senang. Madza wara'a madrasatihim. Ada apa di belakang masjid kalian? Maza Masjidikum. Ya. Ada apa di depan rumah kita? Ada apa di depan rumah kita? Baitika. Maza amama Baitika. baitika. Maza amama baitika. Baitika. Dan seterusnya. Mudah ya? Jadi menggunakan kata maza. Bukan menggunakan ma. Bukan ma wara'a madrasatika. Bukan. Maza. Mengapa menggunakan maza? Karena sesudah maza adalah zorof. Waro kan zorof. Kalau zorof, maka menggunakan maza, bukan ma. Kata tanyanya, istifhamnya menggunakan maza, bukan ma. Maza waro amal satika, maza amamal fasli, maza janibal mazra'ati, dan seterusnya. Baik. Udah ya, insyaallah ya. Nah, terus berikutnya di belakangnya ada sawah. Sawah itu bahasa Melayu apa? Mazra'ah. Mazra'ah. Sawah, bukan ladang ya. Sawah, betul. Sawah juga ya, sawah. Ya, sawah. Baik. Di belakangnya ada sawah yang luas dan hijau. Ini kemarin sudah, tapi mungkin kita perlu ingatkan, takut lupa. Bagaimana bahasa Arabnya nih? Di belakangnya itu sekolah ya. Waro'aha mazra'atun. Waro'aha Mazra'atun Wasi'atun. Fadra'u. Bagus. Khodra'u. Tidak usah menggunakan wawu ya Bapak Ibu. Ya. Tidak usah gunakan wasi'atun wa khodra'u, tak usah. Meskipun bahasa Indonesianya dan hijau, ada dan. Di belakangnya ada sawah yang luas dan hijau. Waru'aha mazratun wasi'atun khodra'u, bukan wasi'atun wa khodra'u, bukan wawu. Tidak usah menggunakan wawu lagi. Mengapa? Karena kata sifat. Kata sifat ketika banyak beberapa kata sifat disebutkan, maka antara satu kata sifat dan kata sifat berikutnya tidak perlu tak payah menggunakan huruf athof wawu. Ingat bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi tidak ada wawu. Ghafurun Halimun tak ada wawu dan seterusnya ya, banyak contohnya. Khodra'u, hijau. Ini khodra'u muzakkar atau muannas? Anas. Muannas. Muzakkarnya apa muzakkarnya? Khadra. Akhdar. Akhdar.
Kalau merah bahasa Arabnya apa? Ahmar. Ahmaru. Muannasnya apa? Amro. Amra'u. Hitam bahasa Arabnya? Aswad. Aswadu. Muannasnya? Sauda. Putih bahasa Arabnya? Abyadu. Muannasnya? Baydau. Dan seterusnya banyak ya. Ini sudah kemarin kita bahas, kita ulas lagi. Armadu romda'u, azraku zarqa'u, asfaru sofra'u, asmaru samra'u. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan atau ada pertanyaan, silahkan diberi waktu. Tadi Ustaz kata, Ustaz nak tanya sikit. Sama? Tadi kata maza, kita tanya apa yang di belakang kan? Ya. Maza atau itu istifham lah, maza. Jadi kalau bolehkah kita guna ma saja, tak boleh Ustaz? Ya. Ma saja. Sebetulnya kadang-kadang digunakan juga ma waro al madrasati boleh, tetapi secara theoretically ma dan madha itu perbedaannya, kalau ma itu sesudahnya adalah isim. Nah, kalau madha itu sesudahnya itu fi'il ya, atau jar atau dzaraf gitu. Nah, sekarang waro'al dzaraf atau isim? Zaraf. Dzaraf. Ya, sebetulnya dzaraf juga isim, cuman ini maksudnya kategorinya kategori dzaraf yang mirip dengan jar. Oh, Makanya menggunakan madza. maknanya Madza yang fil fasli, madza amamal baiti, madza ta'malu, madza taktubu, madza taqra'u. Nah, kalau isim ma hadza, isim. ma al-Qur'anu, ma al-qari'atu, ma lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadri, dan seterusnya gitu kan. Ma. Atau A, Ustaz. Al-qari'ah. Yang A tu Ustaz macam mana? A. Bagaimana Ibu? A yang ayat pertanyaan A tu. A. Istifham A. Ini? Ya. Ini A ini artinya apakah? Tetapi nanti harus dilanjutkan dengan am. Sedangkan hal itu tidak menggunakan am, tapi langsung dijawab dengan na'am atau la. Misalnya ya, ajamilun. Anta am qobihun. Apakah bagus kamu ataukah jelek? Jawabannya apa? Jamil. Udah satu kata aja. Tapi kalau yang hal anta jamilun misalnya ya, hal anta jamilun, jawabannya na'am, ana jamil. Atau la, apa ya jawabannya? Kalau la ana ajmalu. Apakah kamu bagus ya? Bagus. Ya, saya bagus. Naam, ana. Tidak, saya lebih bagus. Malu. Lah, ana ajmalu lebih bagus. Jadi tidak menyebut saya jelek, tapi saya lebih bagus. Kalau saya bilang saya jelek, berarti saya tidak bersyukur atas diri sendiri. Ya, betul.
Positif ya. Positive thinking. Karena kan Allah sampaikan lain syakartum lazidannakum. Nakum, correct. Betul. Ya, Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat berikutnya. Betul. Jadi kan kecantikan, ketampanan itu kan nikmat Allah. Naam. Maka kita syukuri. Masya Allah. Tapi Satu tidak boleh pelajaran sombong. hari ini. Ya. Karena Bersyukur berbeda dengan sombong. Begitu ya, Bu ya? Ya. Bapak. Terima Jadi kita kasih. ibu sama ya. Ya, terima kasih. Baik. Syukran, Pak. Ya. Nah, sama-sama. Gimana? Baik. Sudah. Sedikit lagi nih. Apakah gunung terlihat dari kejauhan? Masih ingat tidak? Apakah gunung terlihat dari kejauhan? Bagaimanakah bahasa Arabnya? Yo, bagaimana yo? Ini hal atau a? Hal. Hal. Al-jabalu Al-Jabal mandurun Mansurun min bu'din. min bu'din. Tuh. Sudah. Al-jabalu mandurun min bu'din atau halil jabalu. Halil jabalu mandurun min bu'din. Pada waktu minggu yang lalu ya, atau minggu lepas, 2 minggu yang lepas lah, 2 minggu yang kemarin, kita sudah berlatih membuat kalimat dari min bu'din ya kemarin Bapak Ibu ya. Ya. Nah, min bu'din, dari kejauhan. Kejauhan. Naam. Saya melihat teman saya dari kejauhan, atau saya membaca buku dari kejauhan. Berarti matanya bagus. Sebab rabun dekat. Rabun dekat. Rabun dekat. Rabun dekat, betul ya. Ya udah. Ya, iya terlihat dari kejauhan. Coba bahasa Arabnya. Ya, iya terlihat. Naam lah Ustaz. Naam. Coba bagaimana bahasa Arabnya? Naam. Mansurun. Mansurun. Iya. Naam. Huwa. Naam Ada tadanya dong. Naam huwa mansurun min bu'din. Oh. Naam huwa manzurun min bu'din. Manzurun min bu'din. Terlihat. Manzur. Ini manzur dari kata apa asalnya? Nazoro. Lalu diawali mim, ma ya, dan wawu sebelum lam fi'il. Manzurun. Jadi kata nazoro melihat, manzurun terlihat atau dilihat. Ini saya gunakan yang lainnya ya. Mendengar bahasa Arabnya apa? Sami'un. Sami'an. Kalau terdengar Masmu'un. nazoro manzurun. Masmu'un. Kalau sami'a Masmu'un. Masmu'un. ya. Masmun. Kalau di Jawa ada Mas Bambang gitu ya. Di Masmun. Mas Bambang. Mas Bambang. Kalau kata ba, Maktubun. Maktubun. ya, maktubun. Tertulis atau ditulis ya. Maktubun. Hafizo menjaga. Mahfuzun. Mahfudun. Ini artinya ter. Hafizo menjaga, mahfudun terjaga. Jaga. Kan ada Allahul Mahfuz kan? Yes, Allahul Mahfuz. Itu apa artinya? Langit apa? Lauhul mahfuz. Papan yang terjaga. Papan yang terjaga. Papan yang terjaga. Ya. Papan yang terjaga. Papan sama ya, papan juga ya. Ya. Oh, papan.
apa board ya, board. Bot. Nah. Bot, okey. Al-Lauhul Mahfuz. Nah tadi barokah mabruk itu isim maf'ul. Maupun satu Tuh. geng lain. Dua lagi. Sebentar. Salah tulis. Membaca bahasa Arabnya apa? Membaca Qiraah. Kalau terbaca Makruun. makruun. makruh. Terbaca atau dibaca ya, makruh. Terbaca atau dibaca. Okey. Satu lagi apa yang mau sampaikan? Sampaikan. Sampai balagha. Kalau sampai bal. Khotama. Utama. Khotama makhtumun. Makhtum. Khotama mengakhiri. Makhtum diakhiri. Ataupun diakhiri. Diakhiri. Fathah membuka. Kalau dibuka atau terbuka. Maftuhun. Nah, begitu. Wajada apa? Wajada maujudun. Nah, wajada maujudun, benar. Wajada maujudun. Apa artinya wajada? Ada. Menemukan, mendapatkan. Mendapatkan. Maujudun, Sudah dapatkan atau ditemukan. ditemukan. Lalu dari Didapatkan. kata ditemukan diterjemahkan menjadi ada. Oh. Mengapa maujud itu diterjemahkan menjadi ada? Karena ditemukan. Sesuatu kalau ditemukan menjadi ada tidak? Tidak ada. Ada. Misalnya saya kehilangan buku. Dicari-cari. Bukunya tidak ada, entah di mana. Lalu saya cari-cari terus, lama-lama buku itu saya temukan. Karena buku itu ditemukan, maka menjadi ada. Maujudun ditemukan atau ada terjemahannya. Makom apa ada, Pak? Makom itu lain ya? Nah, makom itu bukan, itu isim makan, Oke. tempat berdiri. Oh. Makam. Makom Ibrahim artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bukan makam kuburan, bukan. Makom. Wab'ashu maqaman mahmuda. Makom. Maksudnya berdiri tempat solat ke Ustaz, apa macam mana? Tempat berdiri tidak selalu bermakna solat. Pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak sedang atau bisa sedang berdoa. Ketika hendak mendirikan Baitullah ya, Nabi Ibrahim kan berdoa dulu. Nah, sambil berdiri, sambil berdoa. Nah, tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri itu namanya makom. Makomu Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Jadi bukan kuburan. Bukan tempat dikuburnya Nabi Ibrahim. Kalau di Indonesia, kuburan itu disebut makam ya. Dia kata makom. Padahal itu maknanya sudah berbeda. Di Singapura kuburan bahasa Arabnya di Singapura kuburan bahasa Melayunya apa? Kubur juga. Kuburan juga. Ada sebut makam boleh tidak di sana. pusara. Oh, pusara. Iya, pusara. Pusara. Pusara ya? Pusara. Ya. Ya. Ya, pusara. Ini ada lagunya itu ya. Ya. Babus salam, pintu yang mulia. Babus salam, pintu yang utama. Apalagi sih? Menuju pusara, pusara Nabi gitu ya. Pusara itu kuburan. Ini sopan, polite ya. Ya. Polite. Kalau di Batam ada Puja Sara, Pak ya? Puja Sera. Itu food. Puja Sera Pak Haji, bukan Puja Sara. Puja Sera ini pusat jajan serba ada. Ini singkatan. Apa pusat Puja jajan Sera, serba ada? pusat jajan serba ada. Tempat kulineri itu.
Indonesia dia banyak short form punya. Ya, buat shopping. Shopping kulineri. Pujasera, pusat jajan serba ada. Nah, baik, alhamdulillah. Amin. Baik, sudah. Sedikit lagi. Apakah pemandangan sangat indah? Apakah pemandangan sangat indah? Al-manzuratu. Jangan salah. Apakah pemandangan? Pemandangan bukan mangdur. Mangdur, beda. Al-manzur. Mandorun, Jamilun. pemandangan. Jamilun jiddan. Bahasa ininya view ya, benar ya? View ya. Ya, views. Ya. Kalau mangdur terlihat. Mangdorun dan mangdurun mananya beda. Mangdorun pemandangan atau view, mangdurun artinya terlihat. Hanya saja memang dua-duanya berasal dari fil madi nazoro. Bunyi sama Ustaz, bunyi sama. Sama, akar katanya sama, asal katanya sama. Nah, kalau nazoro mangdurun, kalau mangdurun ini artinya tempat yang dilihat. Isimakan ini tempat yang dilihat, berarti pemandangan. Pemandangan itu kan sesuatu yang dipandang, yang memiliki ruang, tempat yang dilihat. Makanya menggunakan isim makan. Sedangkan manzur itu isim maf'ul sama dengan tadi, makru'un, mahfuzun. Begitu. Nah, coba, apakah pemandangan sangat indah? Bahasa Arabnya macam mana? Al-manzarun jamilun. Hal. Al-manzuru Al-manzaru. jamilun. Sangat. Amat Syadid. Sadidan. Jiddan. Jiddan. Oh, jiddan. Ya, jiddan. Jiddan. Sifat. Sifat. Jamil kan kata sifat. Sifat, ya. Kalau syadidan itu menggunakan fi'il. Ya kan? Ya, betul. Nah, Wah, baru setengah jam lupa. ya. Ini berarti kita sedang terpana, Ibu. Dalam belajar. Terpana dalam belajar. Berarti asik belajarnya sampai lupa. Apa? Setengah jam lupa sikit, Ustaz. Satu hari lupa terus. Ya. Apakah pemandangan sangat indah? Hal alaman doru jamilun jiddan. Ya. Jawabannya ya. Pemandangan sangat indah. Mudah nih. Apa bahasa Arabnya? Naam. Manzurun jamilun jiddan. Al-manzaru Al-manzaru jamilun jiddan. jamilun. Jiddan. Mudah. Sudah sangat mudah. Ini kalimat ini, mohon maaf, pelajaran kita ini bercerita tentang jiddan ini. Jiddan. Baik. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu silakan buat kalimat yang menggunakan kata jiddan. Siapa mau? Mau coba? Ibu Salama mau coba silakan. Dan Belum ada idea Ustaz nanti. Bagaimana? Belum ada idea lagi. Sebentar lagi. Ustaz, Ya, siapa nih? Ibu Suhana. Ibu Suhana, apa kabar? Silakan Ibu, silakan coba. Uhibbu lughatul Arabiyyah jiddan. Coba. Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Ibu tadi bilang jiddan ya?
Ya Ustaz. Coba lihat. Ini kalimatnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Ada Fi'liyah. wibu kan? Ya, wibu. Jiddan. Nah, berarti gunakan jiddan atau syadidan? Syadidan. Syadidan. Hibbul lugha al-arabiyyah Syadid. syadidan. Kan Ustaz? Gitu Ibu. Paham ya Bu ya? Uhibbul lughata al-arabiyyah syadidan. Aku mencintai bahasa Arab sangat, atau aku sangat mencintai bahasa Arab. Hal anta fahimta jiddan? Hal anta fahimta jiddan? Coba kita coba tulis. Fahimta kan lain. Hal anta fahimta. Ni fi'il. Tak boleh. Tak boleh. Fahimta. Fahimta fi'il bukan? Fi'il. Apakah kamu sangat paham? Syadidan. Nah ini Syadidan. tak cocok, tak sesuai. Syadidan lah Ustaz dah. Ya, hal anta fahimta. Syadidan. Hal Nah, anta baik fahimta Bapak Ibu. Kalau menggunakan paham itu biasanya kalau dalam bahasa Arab tidak menggunakan jiddan, tapi jayidan. Oh, jiddan. Dengan baik artinya. Well. Hal anta fahimta jayidan? Tuh. Beza pula Ustaz no? Beda. Hal anta fahimta fahman jayidan? Boleh tambahkan fahman. Mafhum mutlak. Hal anta fahimta fahman jayidan. Fahimta jayidan. Apa mutlak ni? Mafhum mutlak. Fahman mafhum mutlak, benar. Hal anta fahimta fahman jayidan? Apakah kamu memahami dengan pemahaman yang baik? Jayidan. Jadi kalau untuk fahimta tidak menggunakan syadidan, tidak menggunakan jiddan. Jayidan. Meskipun kalau kita terjemahkan ke bahasa kita mungkin dengan sangat ya. Apakah kamu sangat paham? Ya. Atau apakah kamu paham dengan baik? Betul. Boleh dua-duanya ya? Boleh Ustaz. Ya, bisa. Ya, tetapi Bisa, Pak. kalau dalam bahasa Arabnya yang digunakan adalah jayidan, tidak jiddan, tidak syadidan. Ungkapan yang berlaku di dalam ungkapan bahasa Arabnya menggunakan fahaman jayidan. Bukan fahaman syadidan, bukan. Nah, berarti tambah lagi itu. Jayidan ya. Jayidan. Ustaz, kalau kita cakap al-bahru wasi'un jiddan. Betul. Sifat. Coba. Sifat. Al-bahru wasi'un jiddan. Ini betul tidak? Betul. Betul. Mengapa? Karena Sifat. sebelum jiddan apa nih? Wasi'un kan? Ya. Kata sifat bukan? Sifat. Sifat, makanya jiddan. Bukan syadidan. Al-bahru wasi'un syadidan. Tak. Jiddan lah. Begitu. Jiddan. Ustaz, kalau kita cakap sifat jiddan, ana muta'akhirat. Nah, baik. Asif jiddan. Gitu ya. Asifah jiddan. Ya, asif jiddan. Kalau laki-laki asif jiddan ya. Asif jiddan. Ana mutaakhirun. Asif jiddan. Laziz jiddan Ustaz. Laziz jiddan. Kan? Laziz jiddan. Laziz jiddan. Jamil jiddan. Laziz jiddan. Masyghula jiddan. Masbul. Masbul kata kerja kan? Penat. Penat. Sibuk. Tak ban. Ta'bana jiddan. Jiddan. Jauh jiddan. Asif
Jiddan, ana mutaakhir. Sayang sekali. Saya terlambat. Apabila perempuan asifah jiddan. Ana mutaakhiratun. Saya terlambat. Asifah jiddan. Kenapa? Karena asif ini merupakan kata sifat kan, asif. Ya. Isim fa'il ini asif ini. Sangat disayangkan. Sayang sekali. Asif jiddan, sayang sekali. Saya terlambat. Asifah jiddan, ana mutaakhirah. Saya terlambat. Tadi Ibu Musalma tadi apa? Mohon maaf. Jauh jiddan. Oh, lapar sekali. Nah, kalau lapar bahasa Arabnya apa? Jau'an. Itu sifat kan? Ha. Ja'i. Jau'an. Ja'i'un. Ja'i'un. Ja'i'un jiddan. Jiddan. Atau boleh gunakan ini, jau'an. Jauhan jiddan. Nah, kalau jau'an ini sudah mananya jiddan. Oh, Ya. jauhan. Oh, ya. Jau'an. Jau'an. Jau'an Kenyang tak sangat. usah disebut Tak usah, lagi jiddan, kan? tak usah. Oh, tak payah cakap Kita jiddan. sebut jau'an jiddan, karena jau'an mananya sudah sangat lapar. Oh. Kalau Syabik nanti jiddan. jau'an jiddan, sangat lapar sekali. Pelutnya melilit-lilit. Berbunyi-bunyi. Bunyi. Ya, syabi' jiddan Ustaz. Syabi' jiddan. Nah, sama. Ini Sama dengan syabi'un. Tabi' jauhan noksan. Syabi'un jiddan. Atau syab'an. Tuh. Tabaan. Syab'an. Syab'an. Sebab dia tu Ustaz. Sebab Syab'an tanwin sudah dia. mananya sudah sangat haus. Sudah sangat haus. Sudah sangat kenyang. Kenyang. Kenyang ya. Kenyang itu banyak makan. Syab'an. Yang menunjukkan sangat tu nama mana Ustaz? Tanwin ke tu? Tanwin di ujung tu ke tu macam mana? Jau'anu, sab'anu ini isim ghairu munsharif, tak bertanwin. Oh. Oh, macam kaslanu tu Ustaz ya? Macam Kaslanu. kaslanu juga ini ghairu munsharif. Kaslan. Kaslanu, fardanu, Takban. ta'banu. Takbanu. Oh, bukan di ujung dia tanwin Memang. Tak bertanwin. Bukan. Nun. Ya. Ustaz, Kalau wajahnya durianun wajah fa'lanu ni. Ustaz ya? Ghair munsharif. Wairu munsarif. Isim ghairu Munsarif. munsharif. Gitu Ibu Syarifah. Ustaz, boleh cakap ni. Durianun lazizun jiddan. Apa Ibu? Lazim. Jiddan. Jiddan lazizun jiddan. Lazizun jiddan, apa yang lazizun? Durian Ustaz. Oh, durian. Ya, bagus. Abu Syauka. Ya, durian. Durianu. Durianu. Ya, ini diarabkan dari bahasa Melayu ya. Karena di Arab tidak ada durian Ibu ya. Durianu. Ada yang menyebut Abu Syauka. Abu Syauka. Abu itu kan bapak. Syauka itu duri, bapak buah yang banyak durinya. Abu Syarun. Rambutan Abu Sya'rin. Abu Syarun. Ya, tapi itu salah satu upaya untuk menerjemahkan ke bahasa Arab ya. Karena di Arabnya tak ada rambutan. Tapi dia cakap rambutan. Adanya rambut tapi tidak ada rambutan. Tapi dia cakap rambutan juga Ustaz. Ada jual tu Gimana? rambutan. Ada dia jual supermarket dia. Rambutan. Ya, sekarang dijual. Sama dengan kurma juga sekarang ada dijual di Indonesia, di Singapura dijual. Dulunya tidak ada. Sekarang rambutan pun ada di sana. Dia tulis rambutan juga. Tapi tidak ditanam kan? Tak ditanam. Ya, tak ada. Tak bisa tanam di sana. Rambutan itu untuk negeri tropis, tropical Dia ada tropical tanam, countries ya. tanam pisang saja ditanam Ustaz. Pisang. Pisang jadi tak di sana? Ada. Pisang Ada. orang tanam. Tapi Ya. durian di tropis saja ada. Tapi namanya dapat Belanda Ustaz, durian Belanda. Karena Belanda dulu pernah ke sini, Belanda. Tapi durian Belanda lain Ustaz. Tak sama Ya. macam durian Abu Syauka. Ada durian Belanda ya? Lazid Ada. juga ya, Lazid. Aziz. Lagi Ustaz sedap sangat. Buat air sedap sangat Ustaz.
Lazim jidan. Nah, ini durian lazidun jiddan. Betul tidak? Betul. Betul. Kenapa? Lazidun kan sifat. Sahih jiddan Ustaz. Sahih jiddan. Sahih jiddan, benar. Sahih jiddan, betul. Lazim jidan. Bukan. Kata sifat. Hmm. Sahih jiddan. Gitu. Ada pemain football tuh, Zinedine Zidane ya. Jadi jiddan. Dia Muslim, seorang Muslim dia. Ya Prancis, keturunan Aljazair. Ya, begitu. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya membuat kalimat dari jiddan ya. Ya. Ustaz, kalau saya cakap uhibbu darsan hubban jamma, boleh? Boleh. Ah, Boleh. boleh. Saya tulis. Uhibbu darsan Hubban jama. hubban jamma. Uhibbu darsan. Aku mencintai, aku menyukai sebuah pelajaran atau pelajaran yang tertentu. Pelajaran. Pelajaran Pelajarannya bebas ini. sembarang ya. Ya, Pelajaran sembarang Ustaz. ini lah. Boleh. Boleh ya? Uhibbu darsan hubban jamma. Okay. Ini menggunakan uslub Al-Quran. Tapi pelik kan Ustaz kan, jarang orang guna kan. Ustaz kan. Pelik kenapa Ibu? Pelik lah bunyi. Hubban jama. Ya, kalau kita menggunakan uhibbu, kita boleh gunakan hubban jamma. Bagaimana kita juga temukan di Al-Quran di surat Al-Fajr ya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka dan seterusnya. Al-Fajr ya. Dalam ayat Quran dia ada, tapi bila cakap orang jarang guna lah Ustaz. Jama ni. Ya, karena kita sering gunakannya yang lain kayak syadidan. Tadi dengan jidan. Jaidan. Jayidan, bukan jidan, jayidan. Jaidan. Pahman jayidan. Pahman jayidan. Pemahaman yang baik. Dah. Udah ya Pak Ibu, Salma paham ya? Ya. Alhamdulillah. Yang Kalau tamam itu misalkan- apa Ustaz? Yang Bagaimana? kita guna tamam. Tamam itu Kata- artinya selesai. Tamam, udah selesai. Tamam. Bukan bagus juga dia punya. Bukan. Tamam itu selesai. Tamaman dari tamaman. Selesai. Apa ya? Semacam kalau Inggris itu apa ya? English itu end ya? Di end gitu. Tamam. End. Dan Tamam. Itu dia orang kata khalas. Khalas. Ya, khalas, tamam. Sudah selesai, udah, khalas. Khalas itu kan sudah. Bukan selesai dengan baik. Khalas itu sudah. Tamam, sempurna, selesai. Tamam. Sudah Khalas, selesai. Khalas, Ya boleh, khalas. Jadi tamam itu maknanya tergantung konteks yang kita pakai. Kadang juga bermakna sudah. Tamam. Sudah tamam. Sudah selesai maksudnya. Tamat lah. Tidak bisa dilanjutkan. Tamat. Tamam. Bukan tamat Ustaz. Tamam tu bukan tamat. Tamat. Oh iya. Tamatnya, tamat, baik. tamat. Ini semula dari kata ini, tamma. Rumpun dua nih, tamma. Lalu domir hiya menjadi tamat. Tamam tu, tamam ta, tamma. Tamam tu, tamam ti, tamat. Dulu ketika masih kecil saya suka membaca cerita-cerita silat. Nah, setelah selesai cerita itu, komik ya, di ujungnya ada tulisan tamat. Tamat. Tengok wayang dulu Ustaz. Wayang lama-lama. Tamat. Tengok wayang, wayang pun macam tu juga. Ya, wayang benar. Suka baca wayang dulu, wayang. Nanti ujungnya tamat. Ustaz ada sabdu. Tamat. Seharusnya gunakan dua mim, tamat. Ya, Tamat. tasdid. Wayang Ada tasdid. Lalu disederhanakan biar senang bacanya jadi Ya, tamat. senang. Tamat. Ya, betul. Tamat. Tamat. Wayang tamat. Jom balik. Macam tu. Ya. Boleh tahfif. Tamat. Begitu. Tamat dan tamat.
Lalu pertanyaan kenapa menggunakan hiya ya tamat tidak tamat? Yaitu mungkin suka-suka yang pertama kali buat mungkin ya. Ini kan ada orang yang mengatakannya pertama kali. Bapak Ibu, Selesai. kalau kita menyebut hadir itu hadirin atau hadirun? Hadirin. Para hadirin yang saya hormati. Yalah jamak kan, dia tunjuk jamak. Ya, jamak. Mengapa tidak para hadirun? Para hadirun yang saya hormati. Mudhof ilaih, Ustaz. Kita bersyukur kepada Allah. Ada mudhof ilaih, para hadirin. Udah pilih. Ada para. Ada para. Udah pilih, benar. Para hadirin. Parahnya tuh nih. Jamaatul hadirin. Boleh juga tuh, boleh. Yalah para hadirin. Jamaatul hadirin. Udah pilih. Ya boleh tuh. Para Melayu hadirin Arab, Ustaz. Iya, boleh. Jamaatul hadirin sama dengan para hadirin. Makanya bukan para hadirun, tapi para hadirin gitu. Contohlah macam tadi durian Belandi. Durian. Nah, itu mah nggak bisa berubah ya nama-nama negara. Bulan. Para hadirin. Bulan. Ya memang kita biasanya kalau di Indonesia tuh nyebutnya banyak pakai mudhof ilaih ya. Kaum muslimin, kaum mukminin, para muttaqin, para solehin, para muhsinin, para hadirin. Tidak menyebut para muslimun, para muttaqun, para mukminun, para apa lagi dan sebagainya. Ya itu tadi Pak Haji bilang mudhof ilaih. Betul, mudhof ilaih. Ya. Itu begitu juga ini. Ya, ini hanya apa istilahnya hal-hal menarik yang bisa kita simak atau kita perhatikan dari apa yang biasa kita ucapkan, yang kita cakapkan dalam bahasa kita sehari-hari ya. Karena kan banyak yang diserap dari bahasa Arab. Gitu. Ya. Maha suci Allah, subhanallah. Tabarakallah. Tabarakallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah atau tabarakallah. Bedakan antara tabarakallah dan barakallah. Barakallah semoga Allah memberkahi. Barakallahu lakuma tu tak lagu tu. Barakallahu lakuma tu. Ada lagunya, Bu? Ada. Coba Ibu nyanyikan. Barakallahu lakuma wa baraka lakuma. Itu lagu tu, Ustaz. Sedap lagu tu. Iya, pernah dengar. Mahizin. Mahizin. Itu doa pengantin ya? Iya, berarti. Ya, doa pengantin. Ya, doa pengantin. Doa pengantin, kalau ada pengantin kita doakan ini. Barakallahu lakuma. Baraka alaikuma. Wa jama'a bainakuma bi khairin. Ada yang barakallahu laka dulu ya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Satu orang. Wa jama'a bainakuma bi khairin, dan mengumpulkan kuma kalian berdua ya dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Kalau mudzakkar satu orang, lalu berikutnya kuma 2 orang. Kalau ramai barakallahu lakum. Ya, barakallahu lakum. Pengantin ada pasang 3 pasang. Bagaimana Ibu? Pengantin banyak perempuan hadir ya. Ada 20 berapa nih? 26 ya. 26 27 tadi. 26, 27. Baik, Ustaz, saya nak tanya sikit boleh? Ya, Ibu Suhana silakan. Untuk menyatakan kehadiran kita kan selalu dekat set Ustaz. Kalau cakap hadira tu boleh tak Ustaz? Ana hadira. Betul. Ana hadiratun. Kalau perempuan ana hadiratun. Ana hadirah. Kalau laki-laki ana hadir. Hadir. Kalau perempuan hadirah. Ana hadirah. Maujud pun boleh Ustaz kan? Maujud. Ana maujudah. Ana maujud. Kalau dalam konteks ini tidak digunakan ana maujud. Ana maujud artinya saya ditemukan. Ana maujud, saya ditemukan. Saya itu apabila kita habis kehilangan. Maksudnya kalau kita lenyap nih, terlempar dari mana? Terlempar dari Zoom. Kita cari-cari. Kemana ini?
kemana Ibu Misalma? Ibu Misalma kemana? Lalu kita temukan, ia maujudah, ia ditemukan. Macam tu. Temukan. Ibu Oh, makna ditemukan di mana? Itu di luar, sekarang sudah masuk. Maknanya dalam kelas. Ghaibah, kau belah kelas ghaibah. Ghaibah tidak hadir. Ya, kalau ghaibah itu tidak ada di tempat ya, tidak bersama kita itu ghaibah, yang tidak Al-an menampak. mawjudah Ustaz. Al-an hiya mawjudah. Iya, ia maujudah sekarang ditemukan. Jadi ada. Al-an mawjudah. Mawjud. Jadi kalau misalkan sebut Ibu Misalma, ana maujud. Nah itu kurang tepat. Tepatnya adalah ana hadirah. Bukan ana maujudah. Kalau ibu dicari-cari setelah hilang, baru maujudah. Naam mawjudah. Naam. Ana maujudah. Itu. Ya hilangnya itu boleh jadi hilang secara fisik atau hilang dari Dari radar. Dari screen. Bapak Ibu, Allah itu memiliki sifat apa? Wujud ya? Wujud. Ya, Allah itu wujud. Wujud kidam bako, gitu kan? Ya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, wujud ya. Ya, wujud. Allah itu tidak disebut maujud. Allah disebut dengan wujud. Wujud. Allah wujud. Kalau maujud itu sesuatu yang tadinya tidak ada ditemukan, itu maujud. Dan Allah kan tidak dimulai dari ketiadaan. Terdapat tadi. Allah tidak dimulai dari ketiadaan, tapi sudah ada sebelum adanya yang ada. Sudah wujud dari semenjak awalnya. Makanya tidak maujud, tapi wujud Allah itu. Itu disebut wujud kidam dia. Ya. Bukan Allah maujud, tapi Allah wujud. Nah, kalau kita manusia dimulai dari ketiadaan. Semula tak ada, kita jadi ada. Maka kita ini maujud. Mawjud. Ya. Kalau tadi kita hilang, terus sekarang ada lagi, maka kita maujud, kita ditemukan kembali. Setelah sebelumnya kita hilang karena terlempar atau yang lainnya. Itu. Baik, ada lagi soalan? Cukup ya? Ustaz, saya mau tanya Ibu Ida. tentang ini, pemandangan yang indah yang menakjubkan. Maha suci Allah subhanallah ataupun kita gunakan Masya Allah yang lagi sesuai? Masya Allah itu apa artinya? Itu terperanjat. Baik. Ma syaa Allahu. Ma ini apa? Syaa itu berkehendak. Apa yang Allah berkehendak. Ya. Allah. Artinya adalah apa yang Allah hendaki, apa yang Allah berkehendak atasnya. Masya Allah. Nah, lalu kata Masya Allah ini kalau orang mengatakan Tabarakallah, Tabarakallah gitu ya. Sering kali dilanjutkan dengan kata berikutnya Masya Allah gitu ya. Ya, ini hanya lanjutan aja dari kalimat sebelumnya. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, maksudnya terjadilah gitu. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, terjadilah atau kana. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki, ada. Maha Suci Allah. Jadi, ini juga bisa merupakan ungkapan kekaguman memang. Karena sesuatu yang semula tidak kita bayangkan, ternyata terjadi. Nah, lalu kita ucapkan apabila Allah berkehendak maka akan terjadi. Masya Allahu kana. Asalnya begini ya. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki kana. Terjadi. Masya Allahu kana. Ada pohon. Cabangnya ada 1000. Itu menakjubkan. Masya Allah kana. Ya kita menyatakan kekaguman. Masya Allah, maka menjadilah, maka jadilah, karena.
Nah, biasanya kalau setelah kata tabarakallah diikuti oleh masya Allah. Meskipun tidak harus ya, tabarakallah, maha suci Allah. Sebagaimana kita mengucapkan subhanallah juga boleh subhanallah saja, tapi kan juga ada subhanallah amma yasifun. Disebut subhanallah walhamdulillah. Ya, itu lanjutannya dengan zikir yang berbeda. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Begitu Ibu Ida. Oke, terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kita berharap semoga semuanya sehat walafiat, semuanya kuat, semuanya semangat, dan tetap berada dalam kebaikan selalu sepanjang hayat. Amin, amin. Dalam keadaan diam, kita sehat. Dalam keadaan gerak, kita juga sehat. Dalam keadaan diam, kita diberkahi. Dalam keadaan kita bergerak juga tetap diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah asmamna ta'allumana fi hadhil lailah. Kita sudah selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Kita berharap semoga apa yang tadi kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semuanya, untuk pemahaman dan juga pendalaman bahasa Arab yang sedikit banyaknya kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, dan seterusnya. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala faminkum akhiran aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Selamat malam. Terima kasih.